Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot. Apa kabar Libra? Sekarang kita sudah masuk ke bulan Agustus ya. Ini saatnya aku bacain prediksi kalian dari bulan, sebenarnya ini dari bulan Juli Agustus sih. Kalau udah aku bacain setelah ini dan udah terkejadian, please komen di bawah ya. Tapi aku akan bacain dari sekarang sampai akhir tahun 2022. Khusus untuk kalian Libra. Oke? Seperti biasa aku bagi bacaan ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general reading, kedua love life kalian, relationship kalian, yang ketiga adalah karir keuangan, dan keempat adalah advice atau saran buat kalian. Oke? Video ini sifatnya general alias umum, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau lebih spesifik, khusus banget buat kalian, itu namanya personal reading ya. Personal reading itu artinya khusus buat kalian, bukan rame-ramean kayak gini. Kalau kalian pengen personal reading, bisa langsung aja DM Instagram aku, Dexta Tarot, namanya sama. Ada description box di bawah ya, atau di bio. Aku juga ada di bio sini, di profil aku ada. Jadi yang punya masalah dan pengen aku bacain dan bantuin kalian mempecahkan masalah kalian, bisa langsung DM aja di sana. Tanya-tanya dulu aja, aku sangat-sangat affordable. Kalian bisa lihat aku gimana caranya aku baca lewat video-video ini ya. Oke, langsung kita mulai. Langsung kita mulai aja. Untuk Libra Juli Agustus ini harusnya udah sih. Kalian bisa relate ya. Bisa relate dan bilang kayak, oh iya kak aku udah ngalamin ini gitu. Juli Agustus ya. General readingnya dulu nih. Juli Agustus Libra. Kita ada here and now. Duh. Saya ribet banget nih kabelnya kemana-mana. Here and now. Ini Juli Agustus ya. Lalu kita ada yin. Kita ada breathe. Kayak nyantai sih ya. Ini kayak masa-masa nyantai gak sih kalian nih? Kayak gak begitu banyak kerjaan gitu loh. Ada yang jatuh. Sudahlah, gak apa-apa. Lalu kita ke... Udah tarotnya kegedean nih. Aku pakai tarot yang... gak apa-apa deh. Dia pengen dipanggil. Kok pengen dipakai ya? Enggak, gak mau. Kita pakai ini aja lagi. Libra ya, Juli Agustus. Untuk tarotnya kita punya Five of Pentacles, lalu ada King of Wands, lalu kita ada Five of Swords. By the way, kali ini lilinnya dari Bath and Body Works ya. Lagi pakai dia aku, yang 3 sumbu. Kalau ada yang penasaran, karena suka pada nanya, kak pakai lilinnya apa sih? Itu aku pakai Bath and Body Works yang Rose and Ivy. Rose and Water Ivy, sorry. Langsung dapat 4. Oke. Di sini kita ada here and now, ada yin, ada breathe. Aduh, jatuh mulus nih kartunya. Lalu ada Five of Pentacles, King of Wands, and Five of Swords. Kayak bulan Juli ini rada-rada ya, udah kelewatan nih. Kayak bulan Juli ini kalian mungkin lagi kekurangan uang ya. Kekurangan uang, ngerasa kekurangan penghargaan, kurang dihargai, diabaikan. Terutama kalian ngerasa dibuang sih. Ya, ngerasa dibuang, ngerasa tidak berharga. Tapi bagusnya kalian ya, kalian tahu kalau kuncinya ada di dalam diri. Jadi kalian tuh gak sedih-sedih banget, karena dengan kartu here and now kalian bisa lebih kayak ngikutin flow gitu loh. Bisa kayak, oh ya udahlah, memang ini jalan kehidupan seperti ini, ya kalian santai aja. Kayak lebih ya udah nyantai, gak usah mikir masa depan, gak usah mikir masa lalu, karena itu cuma ilusi. Yang bisa kamu fokuskan adalah di mana kamu berdiri sekarang detik ini gitu. Itu bagusnya kalian ya. Terus kalian kayak masuk ke fase-fase pasrah nih, mulai bulan Agustus, gara-gara bulan Juli mungkin kurang baik ya. Masuk ke bulan Agustus ini kalian mungkin makin pasrah, dalam arti kalian nggak begitu banyak target yang ditargetkan ya, nggak begitu banyak tujuan yang ditargetkan sama kalian. Ini kelihatan ya, pasif, lebih menerima, lebih memperhatikan sekeliling kamu, kiri kanan seperti apa ya. Tapi sebenarnya tuh kalian tuh punya tujuan sih, cuma sengaja dipendam karena kamu nggak mau kecewa lagi
Yang aku lihat itu. Nah, dengan kartu Brace juga jauh lebih santai ya jatuhnya. Kayaknya bulan Juli Agustus ini, mungkin gara-gara kesedihan ini ya, kan lebih kayak legowo gitu loh, lebih lapang dada, lebih nyantai, dan lebih kayak ya udahlah, let's go, apa deh yang Tuhan berikan ke aku, yang alam semesta berikan ke aku, yaudah monggo silakan kasih aja. Apa sih yang nggak aku bisa? Kemarin-kemarin ada yang lebih parah. Apa sih yang nggak bisa aku lewatin kayak gitu loh. Akhirnya karena kalian lebih tenang dan lebih positive thinking ya, dengan ini nih, kalian tuh malah menarik vibrasi-vibrasi yang bagus gitu loh. Karena vibrasi kalian makin naik, karena positif kan. Itu malahan kalian malah menarik hal-hal yang bagus datang ke kehidupan kalian. Tapi memang itu bukan proses yang otomatis ya. Bukan proses yang singkat. Karena lagi-lagi nih, udah kalian mulai naik vibrasinya, ternyata tetap aja ada orang yang memang gak sefrekuensi sama kamu. Dimana mungkin kamu akan menemukan argumen atau pertikaian yang nggak bisa ketemu titik tengahnya atau titik terangnya nih. Ada aja yang egois, ada aja yang egonya tinggi, ada aja yang nggak mau dengerin kata-kata orang, keras kepala. Aku harap ini bukan datang dari kamu Libra ya. Dari angka kita punya 5, 2, 11, 2 juga ya. Kemudian kita ada throne, positions of authority. Oh, ini nih, kayaknya ini nih. Nih ya, ini nyambung sama King of Wands. Jadi mungkin ya, gengs, banyak dari kalian yang mungkin tiba-tiba dikasih tanggung jawab untuk jadi pemimpin atau jadi raja nih, tapi kalian gak bisa berkata-kata untuk nolak gitu loh. Ya udahlah, gue suruh jadi pemimpin nih, udah let's go lah, ayo gitu. Yang kedua ada pineapple, reconciliation. Oh, mungkin yang tadi kan ada konflik, akhirnya membaik, bisa reconcile lagi. Yang tadinya lagi ada jarak, bisa menyatu lagi. Lalu ada door, opportunities are waiting for you. Pintu kesempatan sedang menunggu kamu ya. Mantap. Yang terakhir ada arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Kamu ada jalan tepat untuk beberapa aspek dalam kehidupan kamu. Jadi ini memang feeling kalian udah sesuai ya. Ada alasan kenapa kalian nyantai aja. Karena kalian tahu kalau rezekinya tuh nggak akan kemana, jalan tuh sudah disediakan gitu. Makanya walaupun kesusahan di sini pun kayak ya udah nyantai aja. Everything is gonna be alright gitu loh kalian tuh. Mantep ya, nyantai banget ya. Aku suka deh energi kalian Libra. Lalu kita masuk ke September Oktober ya. September Oktober. September Oktober. Kita punya Angel of Love. Mungkin cinta jadi tema ya. Secara angka kita punya 13. 1 tambah 3, 4. Ini 4 juga, yin and yang. Akan jauh lebih seimbang nih di bulan September Oktober. Mungkin ya, memang kehadiran cinta, cielah, kehadiran si sayang, si ayang, itu membuat kehidupan kamu jauh lebih baik daripada bulan Juli Agustus ini sih. Akan lebih imbang. Kamu ngerasa mungkin aspek kehidupan kamu yang lain kurang bagus, tapi gara-gara dia, kamu ngerasa lebih adem gitu ya. Lalu ada All Tied Up, ini di bulan Oktober, nanti dulu, kita satu-satu dulu, dari September dulu ya. Angel of Love and then Yin and Yang. Aku penasaran nih. Angel of Love and Yin and Yang. Ada apa nih ya di bulan September? Kita punya Eight of Cups. Sebentar. Ini kabelku takut masuk kamera bocor. Kita punya Eight of Cups. Lalu kita ada Three of Wands. Dan yang terakhir kita ada Strength. Oke. Jadi dengan kartu Eight of Cups ini mungkin banyak dari kalian yang meninggalkan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk ketemu sama dia karena dia jauh lebih hangat daripada yang ini. Atau kalian akan meninggalkan pasangan kalian lama untuk memilih sama dia. Wah, ini bakal ada konflik sih. Mungkin ada orang dari masa lalu yang gak setuju karena tiba-tiba kamu meninggalkan dia dan memilih sama orang yang lebih kamu cintai sih di sini. Aduh, sebaiknya dikelirkan dulu ya Libra ya. Jangan sampai kamu memulai cinta yang baru hanya karena nafsu kamu ke sana, hanya karena hati kamu ke sana. Nggak apa-apa memang ngikutin hati. Cuman orang lama yang kamu tinggalkan ini juga harus dapat penjelasan gitu loh. Banyak juga dari kalian yang tiba-tiba meninggalkan tanggung jawab kerjaan kalian dan memilih untuk jalan-jalan sama temen. Atau jalan-jalan sama si pacar, sama si ayang gitu. Ya, ini kan ada Three of Wands juga.
Banyak yang memilih untuk ini sih kayak escape gitu loh, short escape kemana, ke Bali lah kemana. Supaya bisa lebih seimbang nih, karena banyak dari kalian yang mungkin, apalagi di bulan Oktober ya, ini beban kerjaan atau beban hidup terasa lebih berat sih, karena ada all tadap ya. Jadi kayak nggak punya banyak pilihan gitu, selain ngelakuin. Padahal kemarin udah mulai seimbang ya, udah mulai bisa nih apa yang terhambat, mulai bisa jalan. Tapi tahu-tahu terhambat lagi gara-gara kamu stuck. Nah, dengan kartu strength ini kamu diminta untuk apa? Untuk kuat-kuatin mental kamu, psikologi kamu, kesehatan kamu juga. Tempatkan baik-baik diri kamu di mana kamu seharusnya berada. Maksudnya apa? Misalnya ini kita ngomong tentang profesional ya. Ya udah, kamu harus pasang muka atau topeng profesional kamu. Jangan campur adukan antara personal life kamu sama professional life kamu. No, jangan ya. Jangan. Ini banyak orang yang cari celahnya kamu nih soalnya. Lalu tea leaf of fortune card kita punya fire. Nah, strong emotion, passionate love or hate. Wah, September Oktober bakal berapi-api nih. Antara cinta banget atau benci banget nih. Fire soalnya ya. Langsung dapat 3 lagi. Ada haystack, karma, you will reap what you have sown. Nah, kamu akan menuai apa yang kamu tanam nih. Kalau kamu tidak baik-baikin ini ya prosesnya, siap-siap aja nanti di masa depan kamu akan dapat karma dari apa yang kamu lakukan. Yang ketiga ada wealth, kekayaan ya. Kekayaan akan hadir nih di September Oktober, walaupun rada-rada kayak enek dan kayak terjebak di sini. Lalu yang keempat kita ada tulip, great passion. Ya ini passionnya luar biasa ya. Walaupun kamu rada terjebak dan rada terhambat di sini, tapi passion dan semangat kamu tetap nyala ya untuk nyelesain ini semua. Love it. Sekarang kita ke bulan November, Desember. Let's go. November, Desember untuk para Libra. Kita punya stuck in the mud. Disuruh berhenti lagi nih. Ini kayak geser lagi dulu deh. Ada stuck in the mud. Lalu ada Dragon's Lair. Dan ada education. Lalu untuk tarotnya kita dapat the moon. Dari angka kita ada 6, 10, 1, 8. Ada the moon. Lalu ada Ace of Pentacles. Dan ada the hangman. Oke Libra, kayaknya sampai akhir tahun ini kamu tuh banyak diminta untuk berpikir ya. Banyak diberhentikan supaya bisa berpikir gitu loh. Banyak disuruh berpikir dari perspektif lain. Jadi mungkin judul dari bacaan video kali ini adalah Libra sampai akhir tahun 2022. Tujuan hidup kamu sih sebenarnya. Atau kayak tonton supaya kamu bisa belajar. Ini kayak semacam kayak panggilan buat kalian gitu loh Libra. Dari tadi polanya itu sama, kamu lagi terhambat sampai akhir tahun. Tapi terhambatnya itu atau melambatnya itu, bukan terhambat aja ya, melambat. Melambat bukan berarti nggak berjalan. Tetap jalan tapi melambat. Alasan kenapa kalian melambat, karena memang banyak banget yang harus kamu pelajarin di sini. Mungkin dari awal udah dapet tanda-tanda, cuman kalian tuh kayak mengabaikan itu gitu loh. Di sini ada stuck in the mud, ngomongin tentang bagaimana kamu harus bisa melihat dari segala macam sudut pandang, 360 derajat di sini. Di sini juga ada the hangman, diminta untuk coba diputar balik biar bisa ngelihat sudut pandang yang lain. Gimana sih cara ngeliat dunia ini dengan kepala di bawah gitu. Education, kamu diminta untuk belajar Libra. Jangan sombong, jangan menganggap kamu sudah bisa semuanya, sudah pintar semuanya, ya. Hargain orang lain kalau kamu pengen dihargain. Dengan kartu Dragon Slayer di musim coba tuh, di bulan November sama Desember di pertengahan, kamu akan dihormatin karena ada sesuatu yang kamu tanam di sini. Nah, untuk dapat penghormatan ini, kamu juga harus bisa menghormati orang lain, menghormati ide mereka, menghormati pendapat mereka, gitu ya. Kalau memang ada kelas atau pendidikan yang kamu kejar di akhir tahun, please do so. Akan ada kabar baik setelah kamu ambil pendidikan ini, akan ada kabar baik setelah kamu mau belajar ini, setelah kamu mau mendengarkan. Nah, di bulan November ada the moon di sini ya. Ketika ini kamu terhambat dan lagi-lagi diam ya, ini bikin kamu cukup khawatir sih, kayak kenapa sih gue begini mulu? Jangan-jangan gue nggak ada ujungnya nih begini terus. Takut gitu loh, takut akan di sini terus. Padahal di awal kamu udah nyantai ya, kayak udahlah rezeki nggak akan kemana. Tapi di akhir tahun terulang lagi dan kamu malah makin takut. Padahal kan sudah terjadi toh, udah tahu polanya toh.
Ini semacam kayak ujian ya, apakah kamu benar-benar bisa sudah memasterkan pola kehidupan itu, atau memang kamu masih berkutat sama duniawi aja, sama ketakutan kamu, gitu. Ini cukup emosional nih di bulan November. Karena mungkin banyak yang melambat, dan kamu kayak nangis lah, kesel lah, marah-marah lah gitu. Walaupun di pertengahan November dan Desember mulai kelihatan hasilnya dan kayak, oh kan, wih, untung kemarin gue sabar. Tapi habis itu mundur lagi, dan itu kalian kesel lagi. Aduh, jangan naik turun dong. Sebisa mungkin dibuat stabil ya. Lalu kita dari Fortune Tea Leaf card-nya ada target, a goal-oriented person. Oke, aku rasa yang membuat kamu cukup was-was dan cukup kayak khawatir adalah karena kamu punya target yang ingin kamu capai di bulan Desember atau November. Dan gara-gara ini melambat, ini benar-benar bikin kamu takut sih. Entah karena kamu udah keburu ada janji atau dikeburu keluar-keluar ya. Lalu yang kedua adalah dog far away, a distant friend is thinking of you. Teman kamu yang jauh ya, dari jarak atau memang udah lama nggak ngobrol ketemu, itu banyak kepikiran sama kamu. Kayaknya pengen ngobrol sama kamu deh. Mungkin akan ngajak reunian atau tiba-tiba telepon dadakan ya. Kemudian yang terakhir ada broken ring, parting of the ways in either romance or business. Ini yang mungkin bikin kamu harus berpikir ya, harus bisa melihat dari perspektif yang lain, sudut pandang lain. Karena mungkin ada bagian dari hidup kamu yang pisah nih, ada yang putus nih. Entah romansa kamu atau relationship kamu, atau misalnya bisnis kamu, gitu. Bakal banyak refleksi dan kontemplasi yang akan kamu alami di akhir tahun ini sih. Diminta untuk belajar ya. Jadi memang mungkin secara umum, secara general untuk Libra, tahun ini ya, ini adalah ngomongin tentang bagaimana kalian mau belajar, diam sejenak untuk belajar, mau belajar, supaya nanti tahun 2023 jauh lebih baik gitu. Jadi judulnya apa ya videonya ya? Libra sampai akhir tahun 2022. Tonton video ini untuk belajar, ya ampun clickbait banget. Ya udah ya, kali aku akan bikin judul seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke relationship ya. Kita langsung lanjut ke relationship. Nih, aku kalau bacain private reading tuh kayak gini, kartunya banyak banget, nggak aku batasin. Karena aku tahu tiap fungsi itu beda-beda, dan nggak mungkin pakai kartu sedikit langsung ketemu jawabannya. Gitu loh. Aduh, sorry. Kita ke relationship ya. Relationship Libra dari sekarang sampai akhir tahun 2022. Oke, let's go. Oke, kita lanjut ke relationship-nya Libra. Juli Agustus ya. Ini kayaknya udah kejadian sih harusnya. Libra, Juli Agustus. Love life. Ada apa, gengs? Di sini ada The Guardian and the Gate. Lalu ada Angel of Strength. Ada Man Holding a Heart. Lalu kita ke ini ya. Jangan kita taruh dulu deh. The Guardian and the Gate, Angel of Strength sama Man Holding a Heart. Sebentar. Aduh, capek banget deh. Oke. Kenapa aku capek banget ya, kelelahan deh aku nih kayaknya. Untuk Libra ya, relationship kalian di bulan Juli Agustus nih, udah lewatan berarti ya, udah lewat nih di Juli kemarin. Kayaknya kalian tuh nggak puas dengan pasangan atau dengan kehidupan relationship kalian ya, dengan kartu The Guardian and the Gate ini. Mau kalian jomblo atau nggak jomblo, ini ada kemungkinan kalian tuh kayak tidak puas dengan apa yang dipunya gitu loh. Dan jadinya malah kayak egois ya dengan Angel of Strength di sini. Coba kita lanjut lagi. Egois karena menurutin kemauan kalian, jadi seenak jidat. Juli Agustus. Oke, kita this is too much, honey. It's too much. Juli Agustus relationship untuk para Libra. Kita punya Six of Cups. Lalu kita punya Eight of Cups, ya kan? Ya kan? Aku bilang apa tadi? Tuh Seven of Cups, gila 6, 7, 8 cups semua.
Kita lagi ngomong tentang relationship dan yang keluar memang relationship. Jadi nih, kamu cukup ini ya, cukup membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya nih mungkin dengan teman-teman masa kecil kamu mungkin akan sih, udah nih berarti nih Juli. Kalian kayak kangen sama teman masa lalu ya, Six of Cups sini, kangen-kangenan, pengen kayak pamer mungkin ya, atau bahkan banyak yang tiba-tiba teringat sama cinta monyet zaman-zaman SMP, SMA atau zaman kuliah gitu loh. Yang bikin kalian kayak, aduh, apa kabar ya dia? Jangan-jangan justru karena kehadiran dia kamu meninggalkan hubungan kamu yang tadi dan memilih untuk ngejar dia. Bisa juga. Bisa juga ini. Aduh, apakah jangan-jangan teman masa lalu ini juga lebih cantik daripada yang kamu punya sekarang ya? Ada rasa nggak puas di sini ya? Dan jadi seenaknya nih kamu nih Libra. Terus di bulan Agustusnya sendiri, ini malah karma kamu balik ke kamu nih karmanya. Kamu malah kelimpungan di sini, kebingungan. Karena mungkin memang kamu orangnya targetnya lebih dari satu, atau gara-gara yang kemarin efeknya jadi panjang gitu loh. Entah karena tanggung jawab ke orang tuanya kah untuk kalian yang udah serius. Ayo. Kalau enggak, buat yang sudah berpasangan ya, sudah menikah juga, ini artinya kamu perbaiki sih ego-ego kamu ya. Ego kamu jangan terlalu jangan terlalu seenaknya sama pasangan kamu. Jangan kalau marah ngasih silent treatment ke pasangan, nanti malah efeknya tambah nggak bagus buat kamu ya. Mungkin dia akan kayak ngadu orang tuanya kah, kamu jadi kena marah, atau kamu jadinya tidur di luar, nggak di kamar, atau malah hal-hal lama kesalahan kamu diungkit lagi di sini. Yang bisa kamu lakukan Libra, pengertian lah nih, man holding a heart, be understanding, mengerti. Jangan terlalu mikir kalau kamu adalah pusat dari tata surya gitu loh Libra. Sadar gak sih? Kamu suka berperilaku kayak gitu, suka ngerasa paling penting gitu loh, kayak orang lain gak punya perasaan. Libra? Kalau nggak nanti kamu bingung loh. Kayak urusannya banyak banget. Kehidupan kamu kan gak cuma percintaan kamu doang kan. Tapi gara-gara kelakuan kamu ini yang bikin kamu repot juga ujung-ujungnya. Lalu kita ada unrequited love. Banyak dari kalian ya, nih yang terutama yang jomblo, yang belum nikah nih, yang bikin kalian gak puas sama pasangan kalian atau gak puas sama kehidupan kalian adalah mungkin karena orang yang kalian cintai gak mencintai kalian balik gitu kan. Gak cukup chemistry untuk melanjutkan. Lalu kita ada codependency. Banyak dari kalian ya, pasangan tuh udah bucin sama kalian tapi kalian tinggalin seenak jidat gitu, gimana sih? Sama true love. Banyak diminta untuk sadar nih. Kalau dari angka kita punya 3, 5, sama 9 ya. Diminta untuk sadar. Cinta kamu tuh sebenarnya yang udah ada depan mata kamu sekarang loh, Libra. Hayo. Lalu kita ke bulan September, Oktober. Percintaan kamu. Kita punya wishing well. Ada yang menyesal nih. Kamu yang nyesel ya? Kamu yang nyesel kah? Wishing well, kamu berharap supaya keadaan tidak seperti ini. Kamu kayak ngehalu, kamu bisa take back what you did, what you said. Dan bakal cukup kayak belibet ya di situ mulu, tapi ujung-ujungnya bakal ketemu jawabannya sih dengan flying. Mungkin kamu minta maaf dengan tulus kali ya, atau berusaha minta kesempatan lagi nih. Kan ada Stormfield, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena ini nih bakal bisa berantem lagi nih, dilematik lagi di sini. Berantem lagi nih, tapi berantemnya sama diri sendiri sih. Kamu cukup dilematik ya. Kayak dilema, conflicted. Kita ada Ten of Cups, ada Eight of Wands, sama ada Six of Pentacles. Oke. Wishing well. Percintaan kamu sama Ten of Cups ya. Oke. Karena ini general reading, kali ini ya Libra, aku bacain beberapa orang, maksudnya beberapa energi berbeda yang aku tangkap di satu bacaan ini. Yang aku lihat dari kartu wishing well, tadi memang kan ada yang merasa kayak menyesal karena sudah memperlakukan pasangan seperti itu. Jadi kayak ngarep, coba gue dulu gak gini, coba gue gak kayak gitu. Tapi gak kejadian kan. Tapi walaupun ujung-ujungnya bisa keluar dari masalah itu sih, bisa ada progres lagi. Yang tadinya ada jarak bisa mendekat ya. Yang tidak terpisah bisa ketemu lagi. Yang elder bisa ketemu lagi nih di bulan September, Oktober. Kemudian energi lain yang kutangkap adalah Ten of Cups dan Wishing Well. Jadi terutama buat kalian yang udah berkeluarga sih, berpasangan dan berkeluarga ya.
keinginan kalian berkaitan dengan suami atau istri itu bakal tercapai sih. Mungkin kalian mengharapkan rezeki mereka membaik, ya itu akan terjadi. Itu akan terjadi bulan September Oktober. Banyak bikin kebahagiaan buat keluarga kalian juga. Kemudian di bulan Oktober kita punya Stormfields sama Six of Coins ya. Kayaknya bakal ada masalah internal sih antara kamu dan dia atau sama dari kamu sendiri lah setidaknya. Dengan kartu Six of Coins, ini mungkin penyebabnya adalah si pasangan tuh ngerasa tidak tidak dapat perhatian seperti yang dia berikan ke kamu, ataupun sebaliknya, kamu merasa tidak ada perhatian yang sesuai sama yang kamu berikan ke dia gitu loh. Jadi kayak take and give-nya nggak seimbang. Atau bisa dibilang skenario yang lain adalah coba deh, karena ini bermasalah di dalam diri kamu sendiri, coba ambil jarak dulu sama pasangan, supaya kamu bisa me time nih. Cintai diri kamu sendiri, ya ampun ribet banget ngomongnya. Cintai diri kamu sendiri dulu, jangan nurutin pasangan dulu sih. Karena kalau seandainya kadar cinta kamu sama diri sendiri juga jelek, kurang, gimana kamu bisa mencintai pasangan kamu? Aduh, aku suka banget sama lilin ini. Buat kalian yang sedang berbaik hati, kalau mau donasi ini bilang sama aku ya DM, nanti aku kasih alamatku. Pengen banget deh, ini aku suka banget sama Rose Water Ivy-nya Bath Body Works. Aku suka banget sama lilin-lilin yang bunga-bungaan ya. Kartu pertama, kita ada Pay Attention to Red Flags. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk atau hal-hal buruk yang memang pasangan kamu punya, jangan diabaikan juga ya, harus di-address, harus dibicarakan. Lalu ada honeymoon, nah ini nih, yang tadinya berjarak jadi mendekat ya, yang tadinya berjarak laut ya, bisa beda kota, beda negara bahkan, bakal bisa ketemu nih. Kayaknya border negara nih gara-gara COVID bakal benar-benar kebuka lebar itu di September Oktober sih. Jadi mempermudah kalian untuk segera ketemu ya di tengah-tengah. Sama kita punya very soon. Kalau memang ini terjadi ya Libra, berkaitan dengan dilema kalian mengenai pasangan kalian dan mengenai hubungan kalian, jangan terlalu lama berpikir. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ayo secara jelas tentukan apa yang kamu mau supaya cepat datang ke kamunya. Lalu di bulan November dan Desember kita punya Poised 12, 3. Lalu kita punya Yang. Kayaknya bakal aktif di akhir tahun ya. Lalu By the Book. Tapi tetap harus sabar sih ini. Oke, kita mulai ya dari Poise, Yang, lalu By the Book. Akhir tahun nih, November, Desember, kamu bakal banyak inspirasi sih untuk menghabiskan waktu sama pasangan. Mungkin ide-ide surprise sama dia, ide-ide menghabiskan waktu, beraktivitas sama dia. Banyak sih. Dan kamu pasti kelihatan banget nih, akhir tahun banyak ide ya untuk liburan kesana kemari, kegiatan ini itu, kesana ke kafe ini, kafe itulah, ngapa-ngapain gitu. Should I take this? Nah, aktif sih. Aktif banget ini. Terutama dari kamunya ya. Banyak banget ide yang ingin kamu sampaikan ke dia. Nah, ini memang sini. Ya kan tuh, Page of Wands tuh. Penuh dengan inspirasi. Nah, saking ini peringatan buat kamu sih. Pesan ya. Saking kamu banyak ide, saking semangatnya, kadang kamu sampai lupa apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Jangan sampai kamu dengan alasan, ini impian aku. Sampai-sampai kamu gak mikir impian dia apa. Gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Harus dibicarakan baik-baik semuanya. Kan yang mau berangkat gak cuma kamu doang. Kan yang punya otak dan kepala gak cuma kamu doang. Dia juga punya. Jadi jangan dominasi banget gitu Libra. Lalu yang terakhir ada Page of Pentacles. Bagus ya, ada Page of Wands, ada Page of Pentacles. Akan ada kabar baik yang datang di bulan Desember. Tapi itu bukan kabar yang tiba-tiba datang bruk gitu ya. Dengan kartu By the Book artinya ini mungkin berhubungan sama keluarga dia atau keluarga kamu. Atau ngomongin tentang prinsip kalian mengenai tahapan percintaan kalian gitu. Misalnya kalian sepakat untuk gak ciuman dulu, misal. Nah ini bakal mulai akan ada progres nih di akhir tahun. Mungkin yang tadi coba pegang tangan akhirnya mulai ciuman di akhir tahun. Atau misalnya yang tadinya belum mau diketemuin sama keluarga, akhirnya mulai ditemuin sama keluarga di akhir tahun ini.
Yang pasti ini berkaitan sama norma dan kebiasaan ya. Jadi tergantung nih kamu sabar-sabar dulu aja. Jangan terlalu dominasi, dengarkan pendapat dia juga dan harus sabar. Terutama untuk kalian yang mau serius ya. Ini akan ada progres nih di akhir tahun, kemajuan di akhir tahun. Tapi memang pelan-pelan. Nggak bisa diburu-buruin. Dan harus ngikutin adat yang berlaku juga nih dengan kartu by the book. Ya. Terus kita punya retreat, it's time to disconnect from the world. Mungkin nih ya, aku bilang tadi, kalian bakal banyak ke tempat-tempat yang hanya kalian berdua tahu. Mungkin ke tempat sepi ya, kayak misalnya ke gunung kah, ke pantai yang cuma kalian berdua doang. Untuk melakukan me time, menye-menye, quality time, yes. Chemistry-nya juga bagus banget nih. Merah biru pakai magnet emang ya. Lalu yang terakhir ada free yourself. Sabar. Banyak dari kalian tuh yang nggak mau nungguin gitu loh. Kayak apa sih? Pengen cepet-cepet. Sabar. Memang ini emang terkesan kayak pagar ya. Tapi ini untuk kebaikan kalian berdua juga gitu loh. Harus kompromi dong. Say. Itu dari percintaan kalian. Sekarang kita masuk ke kerjaan ya. Kerjaan kalian nih. Kerjaan untuk para Libra di bulan Juli Agustus ya. Di bulan Juli Agustus Libra. Kita punya patience, ngomongin tentang kesabaran, gengs. Sabar dulu. Ada angka 16 atau 7. Apalagi into lagi. Ini dan itu jadi into nggak tuh? Aduh, aku ngomongnya. Apalagi ini tuh berkaitan sama keluarga ya. Jadi kesabaran kamu ini memang tujuan akhirnya adalah untuk kebahagiaan keluarga sih. Wow, Libra nih adalah kepala keluarga atau ibu yang sangat bertanggung jawab ya demi kebaikan bangsa dan negara dan tanah air, ya kan? Tapi memang ini kayaknya kalian perlu me time sih. Jangan lupa ya, Juli Agustus ini butuh me time karena banyak dari kalian yang cukup burn out ya. Apalagi ini untuk kebaikan apa sih, mengatasnamakan keluarga atau mengatasnamakan orang lain yang membuat me time kalian terabaikan, yang membuat kebutuhan pribadi kalian terabaikan dan akhirnya malah jadi ngiri-ngirian nih, mengiri nih. Mungkin yang tadinya kan semangat ya untuk ngasih duit buat suami, terus kamu kayak ngiri, "Pah, kamu kok kerjanya begini, at least bantuin kayak di rumah bla bla bla" gitu loh. Jadi ngiri-ngirian. Ini ngiri ada karena kamu ngerasa nggak puas, karena kamu kayak, ini mana nih gue me time-nya, masa suami gue mulu gitu. Ataupun sebaliknya ya, suaminya yang berpikir seperti itu. Atau kalian yang belum berpasangan resmi kayak gitu, ya sama pasangan lah, sama pacar kalian. Mungkin kamu kayak cukup bersabar untuk kayak dengerin dan membiasakan diri kamu sama kebiasaan pasangan, tapi dari pasangan gak ada feedback yang sesuai. Jadi yang ngiri, dan ini rawan selingkuh nih. Mendingan dikomunikasikan ya. Daripada hanya untuk menghindar supaya gak bertengkar, itu gak bagus. Tuh kan, ada perbedaan pendapat di sini. Tapi mungkin kalian memutuskan untuk kayak udahlah, sweep under the rug, atau artinya yaudahlah masukin umpetin aja lah, nggak usah dibahas. Tapi karena nggak dibahas itu, jadi numpuk, duar, meledak. Ini harus dikomunikasikan sih. Kalau nggak nih meledak nih, blar, perutnya meledak, aduh. Untuk beberapa dari kalian ya, yang sedang menunggu kehamilan, pejuang garis 2, ini kayaknya di Juli Agustus sudah kelihatan ya, ada yang mengandung nih kayaknya nih. Padahal kita lagi ngomongin tentang kerjaan ya, kenapa jadi ke pasangan? Oh my god. Kenapa jadi ke pasangan lagi coba? Memang saling berkaitan sih gara-gara tadi ada happy family ya. Well anyway, kalau kita sangkut pautkan sama pekerjaan lagi ya dengan kartu The Garden and the Gate, artinya ini sih, mungkin di bulan Agustus ini kamu bakal ngiri ya, Libra, sama pencapaian teman kamu, sama pencapaian orang lain lah pokoknya. Nah, saran dari aku adalah coba perhatikan sama apa yang udah kamu punya. Lihat, bunga-bunganya tuh pada berkembang loh. Kamu aja gak sadar, lihat mata kamu kemana. Ke yang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Coba untuk fokus, bisa lebih bersyukur sama apa yang kamu punya. Nah, ini patience tadi ya. Di lingkungan pekerjaan, tadi kamu mungkin gak cuma harus sabar sama pasangan ya.
Tapi juga sabar sama lingkungan kerja kamu. Banyak kayak perbedaan pendapat yang nggak ketemu titik terangnya nih. Bikin kamu harus sabar-sabar. Kalau memang harus dikomunikasikan, komunikasikanlah ya. Jangan sampai kamu menanam beban ini nih. Menanam dendam kesumat gitu loh. Nggak cuma di hati kamu, tapi perut kamu tuh sampai saking gendutnya meledak. Isinya bukan lemak, tapi isinya kebencian. Berita lainnya adalah dengan Happy Family dan The Empress. Terutama untuk kalian yang punya perusahaan yang kalian anggap keluarga sendiri ya. Yang sudah sangat klop sama kalian. Nanti nih di bulan Agustus ini bakal ada berita gembira nih. Yang berita gembiranya mungkin gak langsung dipanen ya. Tapi kayak mungkin contohnya kayak gini. Kita dapat investor sekian M kayak gitu. Nah itu kan udah tanda-tanda bagus, udah taken deal kan. Ini yang bikin kalian makin semangat untuk fokus sama project atau bisnis yang tadi ini yang dibilangin. Memang belum panen di Juli Agustus, tapi dengan berita baik itu, saya hamil ya gitu kan, itu berita bagus. Apa sih yang dilakukan sama ibu hamil? Sama keluarganya, ya kan, ibunya dikasih makan, dikasih istirahat, semacam itulah. Mungkin dapat berita baik ini, habis itu kalian benar-benar kayak berusaha untuk supaya berita baik ini tetap terjaga gitu. Lalu ada Three of Wands, oke. Walaupun kalian ngiri, tapi pekerjaan tetap harus dikerjakan ya. Tetap harus selesai dan memang selesai sih. Banyak diminta untuk aktif nih dengan Three of Wands. Banyak yang juga keluar kota, keluar negeri untuk kerjaan, untuk business trip. Well, either way, ini bakal banyak harus eksekusi sih. Nggak bisa wacana-wacana doang ya. Lalu ada support, yes. Walaupun ada aja nyebelin kayak tai ya, tetap aja kamu dapat support yang tidak terbatas. Support dari atasan, support dari kolega, which is nice. Jadi kalau ada rencana, membutuhkan apapun, itu diomongkan aja. Karena sebenarnya mereka support sama kamu sih. Walaupun emang ada nyebelin kayak ini ya, tadi aku bilang tadi, kayak pup tadi tuh, males. Lalu kita ke September, Oktober. Kita punya Into the Unknown. Lalu kita ada Deep Freeze. Dan ada Solitude. Oh, ini nyambung sama bacaan pertama tadi ya. Untuk pekerjaan ternyata terpengaruh juga nih. September, Oktober, kalian mungkin agak rada-rada bingung karena masa depan tuh tidak terlihat jelas ya. Tapi dengan kartu Into the Unknown, dia bilang untuk tetap ini sih, maju ke depan. Daripada diam doang, nggak kemana-mana. Malah stuck ya, malah itu udah pasti nggak akan kemana-mana. Jadi sambil mata ditutup, yaudah maju aja. Di sini ada rainbow soalnya dan ada ini ya, ada burung. Artinya kamu akan tetap dapat guidance dan bakal protected, bakal dilindungi dan keberuntungan tuh masih menyertai gitu loh. Tapi mungkin di bulan pertengahan September ke Oktober ini rada-rada melambat sih tuh. Sampai ke Oktober pun melambat nih. Jadi mungkin kurva kerjaannya ya, workload-nya tuh menurun gitu. Entah karena kamu sakit atau memang kerjaannya lagi turun. Tapi ini bikin kamu overthinking. Kamu pikir kamu udah gak diperlukan lagi di sini. Kamu ngerasa performa kamu salah di mana sehingga dikerdilkan seperti itu. Death, the Magician. Dan Queen of Pentacles. Ini energinya scattered kemana-mana ya nih. Kemana-mana Libra. Dengan kartu Death sama Rebirth. Oke. Ini, Into the Unknown, mungkin ini bukan suasana atau environment yang biasanya kamu punya sih. Biasanya kamu ada lingkungan yang pasti, A sampai Z tuh jelas banget langkahnya. Cuman kali ini mungkin harus lebih fleksibel ya, Libra. Ini yang membuat kamu harus bisa ngikutin alur yang berlaku, flow yang berlaku di sini dengan kartu Death dan Rebirth. Ya, kan ini kayaknya kamu ngelakuin sesuatu yang baru sih. Makanya rada-rada kayak kelimpungan dan gak tahu mau kemana. Tapi gak apa-apa, itu bagian dari proses. Karena sesuatu yang baru ini membutuhkan konsentrasi kamu untuk adaptasi ya. Kemudian di September Oktober yang tadi aku bilang, peralihan dari September Oktober, mungkin workload-nya rada nurun ya. Kelihatan dari sini nih, Deep Freeze. Tapi jangan berkecil hati karena kamu adalah si singa dan magician. Artinya, kamu punya kemampuan yang lebih bagus, lebih baik daripada kamu pikir dan daripada orang-orang sekeliling kamu. Percaya deh Libra. Kamu tuh singa loh. Dan kamu magician. Artinya punya kemampuan yang luar biasa. Bisa ngubah ini jadi itu jadi ini, gitu. Saranku adalah ketika kamu lagi entah dikerdilkan atau memang lagi sepi ya, sepi job atau sepi workload, gunakan waktu ini untuk mungkin side job yang lain, side hustle atau misalnya freelance yang lain apa, yang paruh waktu, coba deh ramu itu aja. Jadi ketika nih kamu balik lagi tuh normal,
kerjaan ini pun tetap bisa jalan. Artinya cuan tambahan datang dong, ya nggak sih? Kamu tuh kreatif loh Libra, coba deh pikirin cara-cara kreatif. Lalu di bulan Oktober masih sendiri nih, malah makin sendiri. Tapi menariknya kamu malah tenang di sini ya dengan kartu Queen of Pentacles. Mungkin karena bagi kamu kerjaan tuh ujung-ujungnya uang aja. Jadi kalau uang aman, kerjaan kayak nurun ya nggak apa-apa. Sekalian gaji buta aja, semacam kayak gitu sih. Lalu dari sininya, dari Vessel, kita punya Make. Yes. Walaupun kayaknya kerjaan lagi menurun ya, tapi kamu sih The Magician tadi nih. Tangan kamu tuh banyak loh, bisa ngerjain ini itu. Dan malah duitnya lebih banyak dari side hustle atau sampingan daripada kerjaan itu tadi. Daripada yang karir utama tadi, gitu sih. Makin kamu action, berusaha, itu makin bagus ya buat kamu ya. Makin banyak juga orang yang mau nolongin kamu nih. Lalu kita ke sini, karir keuangan November-Desember. Untuk Libra sekalian. Kita ada All That Glitters. Lalu kita ada TikTok. Dan yang terakhir kita ada Orphan. Libra cintaku. Ada pelajaran apa nih? Kayak 2022 banyak pelajaran kamu ya. Jadi dengan kartu All That Glitters, jangan tertipu sama yang berkilauan, bergemelapan. Ini kayaknya ada yang gak bener sama kamu nih. Ada yang gak bener sama lingkungan kamu. Mungkin kamu terlalu kayak termakan buayan indahnya cahaya gemerlap gelap ini nih, kelap-kelip ini. Kalau ada yang terlalu indah, coba kamu cukup curiga Libra ya. Coba diperhatikan lagi motifnya apa. Ini perusahaan utamanya apa. Websitenya apa. Karena ini pakai topeng nih. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan. Alias informasinya belum gitu jelas. Ya. Itu di November awal. Ada Nine of Cups. Memang ini bikin hati kamu seneng sih. Tapi ini lagi-lagi trik ya. Kalau memang kamu bisa ngambil emasnya aja ya silakan. Tapi kalau seandainya kamu harus terjun langsung dan terlibat langsung, hati-hati karena ada yang pakai topeng di sini. Harus pintar-pintarnya kamu ngakalin situasi juga. Lalu di November ke Desember kita punya TikTok. Ini ngomongin tentang waktu nih. Kamu kayaknya ada kekhawatiran berlebihan ya dengan kartu Nine of Swords. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Karena pikiran yang berkepanjangan, yang menahun, overthinking nih. Apa yang kamu takutkan di sini? Kamu takut banget waktunya segera hadir sih. Oh, aku ngerti dengan kartu Orphan. Mungkin kontrak bakal banyak yang berakhir di bulan Desember dan kan super takut apakah bakal dilanjutin. Apakah dapat kerjaan baru yang lebih baik gitu. Kecenderungannya kamu bakal nggak dilanjutin sih. Tapi kamu bisa bikin deal. Mungkin karena kamu nggak dilanjutin, kamu bikin deal di tempat yang lain. Atau kamu bikin deal di perusahaan yang sama, cuman jam kerjanya udah nggak full time, misalnya kayak gitu. Saran aku, iya, karena tadi aku bilang ada The Magician kan. Dari September, Oktober, kalau kalian punya ide-ide bisnis atau ide apapun untuk nambah masukan dengan apa sih side hustle tadi itu, please lakukanlah. Akan sangat kepake di akhir tahun. Kalau butuh bantuan untuk kayak diskusi, tanya-tanya ini itu, kerjaan sampingan, tambahan, jangan ragu untuk minta bantuan ya. Nggak harus satu divisi loh, nggak harus satu bidang. Kesempatan itu bisa datang dari mana aja. Lalu kartu dari sini kita punya Abundance, yes. Walaupun ini kayaknya tidak menjanjikan ya, kayaknya ditinggalkan. Tapi pada akhirnya semua ini plays in your favor. Atau artinya semua ini berjalan, bermain sesuai dengan kebaikan kamu, kebutuhan kamu. Kayaknya ada makna kenapa kamu gak dilanjutin deh. Karena ada hal yang jauh lebih baik yang menanti kamu di masa depan. Gitu. Sekarang kita masuk ke nasihat ya. Untuk Libra. Pesan dari semesta untuk kamu Libra ya. Di bulan Agustus ini. Juli Agustus sampai Desember. Tuh. The end of a tough cycle approaches. Perjuangan kamu yang keras itu akhirnya segera. OTW selesai. Lalu ada look at the bigger picture. Lihat garis besarnya, gambaran besarnya. Ketika kamu lagi sedih-sedih, coba mundur sejenak, diam sejenak, dan lihat. Ini apa nih maknanya dari sini? Your hard work is paying off. Gila, ini kamu dapat pesan ini 2 kali ya. Hard work is paying off, udah jelas banget Libra. Kerja keras kamu itu akan terbayar, beneran. Kerja keras kamu akan terbayar. Yang keempat kita punya apa? Friend. Be as good a friend to yourself. Be as good
friend to yourself as you are to others. Kok aneh sih bahasa Inggrisnya? Be as good a friend to yourself. Harusnya be as a good friend. Be as a good friend to yourself as you are to others. Jadi jangan memperhatikan. Nah ini ada di awal tadi tuh, dibacaan di awal. Ingat gak sih? Jangan memperhatikan dan mendahulukan orang lain. Coba baik-baikin diri. Baikin diri sendiri dulu. Jangan diabaikan kebutuhannya. Non-duality. Let your authentic humanity shine forth while also bowing to the inner divine. You can become fluent at doing both. Non-duality. Kamu diminta untuk menyeimbangkan ya diri kamu. Jadi kalau seandainya how do you say that? Gak cuma kayak kerja aja, prakteknya aja, tapi spiritualnya juga. Tapi sebaliknya juga ya, jangan spiritualnya aja tapi prakteknya nggak ada. Harus doa dan bekerja. Ora at labora tuh. Lalu yang terakhir, untuk Libra kita ada pride. I love myself and I see myself in everyone. Nah, tuh kan topiknya memang cintai diri kamu sendiri dulu. Nah, eta pisan. Cintai diri kamu sendiri dulu deh. Memang gini ya, kalau kita simpulkan Libra, memang 6 bulan ke depan, 5 sampai 6 bulan ke depan ini isinya kamu, pesanan kamu adalah untuk fokus ke diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, dan coba lihat perspektif yang lain sih. Masih banyak yang harus kamu pelajari nih selama 6 bulan terakhir. Oke? Libra, oke? Sip. Oke, let's go. Nah, sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya, kalian suka cara aku bacain, kalian suka kartu-kartunya gitu ya. Dan kalian pengen aku bantuin kalian untuk memecahkan masalah hidup kalian, langsung aja DM ke Instagram aku @dextratarot. Itu ada di description box di bawah atau ada di bio. Dan kalau kalian belum follow TikTok aku, yuk follow TikTok aku. Itu ada live setiap hari Kamis sama Minggu malam. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Kalian boleh tanya-tanya macam-macam di sana. Ikutin aja, seru. Terus, I think that's all ya. Please dukung aku. Yang belum subscribe, please subscribe. Komen. Ide-ide kalian juga. Terus, I think that's all. Okay. Libra, thank you for letting me for you. See you next videos. Bye-bye. Stay safe.